Apa? Bayi? Bayi ini tidak untuk siapa-siapa. Aku memintanya baik-baik orang tua. Tapi kalau kamu menolaknya, terpaksa aku gunakan kekerasan. Hei! Bayi ini tidak akan kami serahkan pada siluman hitam seperti kalian. Kurang ajar. Rebut bayi itu. Lompat dari tempat itu. Cepat, Rita. Tidak! Tidak! Jangan bawa bayiku! Jangan! Jadi, bagaimana rencana Prabu selanjutnya? Kalau Niratu tidak keberatan, biarlah Dinda Sekarwangi tinggal di sini saja. Sampai keadaan Malwapati seperti semula. Itulah jalan yang terbaik, Nyi Dewi. Terima kasih, Niratu. Hati saya sangat tentram atas keikhlasan hati Niratu melindungi Dinda Sekarwangi di sini. Iya. Selamat tinggal, Dinda. Selamat tinggal. Selamat jalan, Kanda. Saya mohon pamit, Niratu. Silahkan. Restuku bersamamu. Terima kasih, Niratu. Dinda, jaga Ya, dirimu Kanda. baik-baik. Ada apa, Uyut? Ada apa? Ada apa, Priamitra? Mana Loka? Sudah, Wirat. Lokahita dan bayinya direbut siluman Bukit Goa. Siluman Bukit Goa? Iya. Saya tahu di mana siluman Bukit Goa itu tinggal. Saya pernah ke sana. Saya harus mengejarnya.
Tapi bagaimana dengan Malapati? Begini, kita bagi waktu. Cari dulu Jagat Satria. Sesudah itu Malapati. Sepertinya saya juga tahu di mana gua itu berada. Wirat, ayo. Ya. Bagaimana, Uyut? Begini, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi berdua. Ayo. Apa perlu disusul? Tidak usah. Biarkan saja. Saya takut terjadi sesuatu, Sang Prabu. Misalnya, Kami takut kalau Ratu Gendrawani kabur. aku hargai kecurigaan merupakan jahat. Tapi tolong, hapus pikiran-pikiran seperti itu. Seorang ratu tidak akan kemana-mana. Ia terikat oleh keratuannya. Oleh keraton di mana ia berada. Oleh raja yang akan didampinginya. Yaitu aku. Aku. Aku juga mencintai Ratu Gendrawani Sengkang Paplang. Hari ini kamu boleh bertepuk dada karena bisa menundukkannya. Tapi pada suatu saat nanti, akan kurebut dia dari tanganmu. Benar apa yang kudengar ini, Buron Kecut? Iya nih Ratu. Bopo telah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Iya nih Ratu. Berarti Bopo merestui langkah yang aku ambil. Buron Kecut. Ini Ratu, Siapa? aku Sengkang Baplang. Buron Kecut, sembunyi. Apakah untuk kesini saja seorang Sengkang Baplang harus dikawal? Karena jenuh menunggu, akhirnya aku kesini. Ada apa nih? Kenapa nih Ratu tidak ke Setinggil? Semua orang ingin melihat kita duduk berdampingan. Ya, tetapi aku belum siap, Sengkang Baplang. Belum siap? Belum siap bagaimana? Belum siap menjadi ratunya Sengkang Baplang? Atau karena ada alasan lain? Hanya belum siap. Berilah aku waktu. Di Ratu. Apa itu? Apa yang terjadi di luar? Ribut sekali. Sebenarnya.
Rupanya kalian sekutu Gendrawani. Ada apa, Burung Kecut? Segaun Lanang dan ketiga putrinya memaksa saya menerobos masuk. Mereka bermaksud Membebaskanmu. Membebaskanmu dari Sengkang Baplang, Niratu. Membebaskanku? Ya, Dibebaskan? ya. Kenapa? Apa aku kini terlihat seperti tawanan Sengkang Baplang? Apa bukan Sengkang Baplang yang kini menjadi tawananku? Niratu. Aku juga tidak setuju kalau tiba-tiba Paman Segawan Lanang dan ketiga putrimu datang dan membuat kerusuhan. Kenapa mereka tidak datang saja baik-baik padaku dan melaporkan berhasil tidaknya mencari Prabu Angling Dharma? Begini, Niratu. Aku harus menghentikan kesalahpahaman ini. Aku tidak mau kalau rencanaku gagal. Benar, kamu ini sekutu Ratu Gendrawani. Iya. Juga para putri cantik ini? Iya. Kalau memang kalian sekutu Ratu Gendrawani, apa salahnya menjadi sekutuku juga? Karena sebentar lagi Ratu Gendrawani akan menjadi permaisuri Sengkang Baplang. Tidak sekarang, Sengkang Baplang. Ratu Gendrawani tidak akan menjadi ratumu. Jangan. Kita lihat dulu. Cukup. Jangan teruskan. Kenapa nih, Ratu? Kalian datang terlambat, Paman. Aku dan Sengkang Baplang sudah sepakat untuk bersatu. Jadi tak ada gunanya Paman dan ketiga putri Paman berperang melawan Sengkang Baplang. Nih, Ratu. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Kalau Paman dan ketiga putri Paman masih berpihak kepadaku, itu artinya Paman harus menerima persekutuanku dengan Sengkang Baplang. Musuh kita sama, Angling Dharma, Raja Gung Binetoro yang dilindungi oleh dewa. Hanya dengan bersatu, kita bisa menghancurkan simbol kekuatan putih itu. Iya, tetapi Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada tapi-tapian. Sengkang Baplang! Sengkang Baplang! Apa kamu tidak kembali menjemputku? Apa tidak kau pindahkan patungku ke Malwapati? Apa yang sudah terjadi di sana? Sengkang Baplang! Bawa patungku! Bawa jiwaku ke Malwapati! Sengkang Baplang!
Tinggal selangkah lagi Gendrawan. Cepat bawa Sengkang Baplang ke kamar pengantin kalian. Di sanalah nanti awal dari kehancuran Sengkang Baplang dimulai. Bawalah ia keranjang pengantin. Bawalah ia keranjang pengantin Gendrawani. Hitamnya kehitaman. Bagaimana kita rebut bayimu sekarang? Ya, aku ke bayi. Kamu ke Lokahita. Baik, siap. Tidak, bayi itu tidak akan menjadi milikmu. Kemana bayi itu? Hei, siapapun kamu, kembalikan bayi itu padaku. Kembalikan. Kembalikan bayi itu. Kembalikan. Kembalikan anakku padaku. Aku akan kejar bayiku. Tolong selamatkan Lokahita. Baik, ayo. Kejar mereka. Kurang ajar. Siapa kamu? Kalian harus bertanggung jawab atas hilangnya bayiku. Tangkap mereka. Tutup semua lubang dan celah. Wirat, Cepat, temui Uyu. Biar saya yang menyelesaikan mereka. apa yang akan kamu lakukan? Akan kuhancurkan dengan ranjang kamu. Cepat tutup sebelum mereka lolos. Ayo.
Terima kasih Sang Maharesi. Terima kasih telah menyelamatkan anak kami. Tunggu. Biarlah bayi ini dalam pengawasanku. Pada saatnya nanti, ia akan kukembalikan pada kalian. Iya, saya mengerti Sang Maharesi. Tapi sebagai orang tuanya, kami Sebab kalau tidak, kalian tidak akan pernah sampai ke tujuan. Kalian akan selalu dicegat oleh mereka-mereka yang menginginkan jagat satria. Kalian ingin kejadian seperti ini selalu terulang? Tidak, Sang Maharesi. Tidak, Sang Maharesi. Kalau begitu, lanjutkan perjalanan kalian. Baik, Sang Maharesi. Ya, sampai ketemu lagi. Ayo, jangan buang waktu. Kita harus segera berangkat. Selamat datang, Bopo tercinta. Bopo. Bopo. Selamat datang, Bopo. Siapa itu Surca Cendawa? Kenapa ia menjadi lebih terhormat daripadaku? Tidak bisa. Gendrawani tidak boleh sembarangan membawa orang ke istanaku. Paduka memanggil hamba? Iya. Panggil Gusti Murupa Kenca atau Kenca Rupa kemari. Baik, Yang Mulia. Silahkan, Bopo. Saya bahagia sekali Bopo mau datang. Inilah Malwapati, Bopo. Malwapati di mana Bopo pernah menjadi salah satu senopati agulnya. Iya, dan aku kembali kemari karena anakku tercinta kini menjadi ratunya. Kenca, kenapa? Terima kasih, Bopo. Kenapa jadi begini? Ini semua berkat Kenapa Ratu Sang Bopo. Prabu membiarkan Ratu Dan Gendrawani dengan semaunya kehadiran Bopo sendiri? di sini, saya yakin akan sangat membantu dalam pemerintahan saya, Bopo.
Dan dengan begitu, saya bisa memperluas kerajaan ini, Bopo. Bahkan kalau perlu, kita kuasai seluruh tanah Jawa, Bopo. Gusti Rupa Kenca dipanggil Gusti Prabu. Iya. Ada apa Rupa Kenca? Maaf nih Ratu, saya dipanggil Gusti Prabu Sengkang Baplang. Ya, silahkan. Bopo akan selalu bantu. Setelah Malwapati kita kuasai, Prabu Angling Dharma dan Batik Madrim harus kita musnahkan. Iya, betul, Bopo. Sebab mereka akan selalu menjadi pengganggu, penghalang, dan menghalangi terus. Apa kamu bilang? Soca Cendawa Bopo Gendrawani akan dijadikan sesepuh dan sesembahan di Malwapati? Iya, Sang Prabu. Dan itu sudah dilakukan tanpa menunggu persetujuanku? Iya, Sang Prabu. Tidak bisa. Gendrawani tidak berhak melakukan pengukuhan itu tanpa seizinku. Iya, Sang Prabu. Dan ini harus dihentikan. Iya, Sang Prabu. Sang Prabu mau kemana? Apa ini? Kenapa Sang Prabu menghentikan langkah saya? Jangan ganggu lagi Ratu Gendrawani, Sang Prabu. Apa? Kenapa Sang Prabu bicara begitu? Karena saya memang tidak rela Ratu Gendrawani menjadi milik Sang Prabu. Mengerti? Prabu Baka. Jangan cari gara-gara. Pikir. Apa ini? Keluar. Dan jangan teruskan langkahmu. Kurang ajar. Ya. 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 Kamu hebat, Prabu Baka. Tidak kusangka pukulan kamu membuat aku jatuh. Terima kasih atas sanjunganmu, Sekang Baplang. Tapi jangan girang gumuyu dulu. Setelah ini, akan kuhabisi kamu. Kurang ajar. Apa yang terjadi? Apa ini? Kenapa aku tidak bisa menggunakan kijaran sewuku? Malam pengantinmu telah menghancurkan semua kesaktian yang kamu miliki, Sekang Baplang. Tidak. Tidak. Tidak mungkin ini terjadi padaku. Tidak mungkin. Tidak. Tidak. Apa yang terjadi pada diriku? Masih bertanya juga? Apa kamu belum sadar, Sekang Baplang?
terjadi pada diriku. Hei, temui Grenda Seba sesembahanmu itu. Grenda Seba? Dia yang akan menjawab. Pablam, kamu ingat sumpah kamu? Iya, saya tidak akan menikah. Saya tidak akan menggauli wanita. Dan saya akan wadak seumur hidup saya. Apabila saya melanggar sumpah, maka seluruh ilmu saya akan luntur dan musnah. Kenapa harus terjadi? Kendrawani, kamulah yang membuatku seperti ini. Grenda Seba, kembalikanlah kekuatanku. Grenda Seba, kembalikanlah kekuatanku. Kang Baplang, Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi, Sengkang Baplang. Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi. Hah? Iya, kekuatanmu sudah hilang, Sengkang Baplang. Iya. Ajian kebanggaanmu Kitiran Sewu dan Guntur Saketi sudah meninggalkanmu. Kurang ajar. Kadiwasa, yang muda Sengkang Baplang kehilangan kekuatannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Hei, kenapa kalian diam? Ayo, hancurkan Kendrawani dan pengikutnya. Yang mulia, apa sebaiknya kita mundur? Kita tidak akan mundur. Kalian hadapi mereka. Aku yang akan membunuh Kendrawani.
Benar kan? Sekarang Malwapati benar-benar menjadi milikku, Bopo. Benar-benar menjadi milik kita, Bopo. Apa, Sengkang Baplang? Apa yang telah kamu lakukan kepadaku? Apa? Jadi kamu sudah sadar kalau kamu telah kehilangan kekuatanmu, Sengkang Baplang? Kamu curang! Kamu curang! Aku terpaksa melakukannya. Walaupun dengan jijik, aku terpaksa melakukan permainan itu. Kurang ajar! Kamu laknat! Sengkang Baplang, kamu sudah bukan siapa-siapa lagi. Perintahkan semua keluar! Tapi, Yang Mulia, keluar! Aku bunuh kamu, Kendrawani! Aku bunuh kamu! apa yang harus kita lakukan pada orang ini, Mirati? Bawah tanah. Dan jangan lepaskan dia dari rantai yang mengikatnya. Baik, Mirati. Kurang ajar. Siapa dia? Cepat tangkap dia. Gagal. Mana mungkin dikejar? Mereka sudah tidak ada. Lihat, Yunda.
akan bisa panggil para siluman dan denawa. Lihat saja, Ayah. Ampuni saya, Guru. Ampuni saya, Grenda Sheba. Sesembahan kami. Sekarang sudah semua terjadi keberatan pemohon ampun. Tapi sebelum ini, kemana saja kamu? Kenapa setelah kamu rebut kembali Malapati, kamu lupakan aku? Ampuni saya, Guru. Ampuni saya, sesembahan kami. Kamu lupa diri sejak Paplang. Ketika kamu coba dekati Padmasari, sudah aku peringatkan agar kamu tidak lupa diri. Ajian dan ilmu akan menyambut dan meninggalkanmu kalau kamu sentuh wanita. Tapi sekarang, apa yang telah kamu lakukan dengan Gendrawani? Mohon ampuni saya, Guru. Mohon. Tidak, aku tidak bisa mengampunimu. Mohon kembalikan kekuatan saya, Guru. Mohon kembalikan ajian saya. Apa artinya Sengkang Paplang kalau tanpa ajian dan kekuatan? Aku tidak akan mengampuni semudah kamu menghancurkannya. Lalu, apa yang harus hamba lakukan, Guru? Kembalilah bertapa. Sesali kesalahanmu. Pergi. Pergilah bersama rantai Gendrawani yang membelenggumu. Pergi. Mudah-mudahan ini jalan terbaik. Masuklah Sengkang Paplang. Bagaimana aku bisa masuk? Kalau badanku ini dirantai. Mestinya lepaskan dulu rantai ini.
Banyak yang cara kamu. Apa itu bukan suara air bah? Sepertinya begitu, Sang Prabu. Jangan-jangan... Niratu! Ya? Niratu! Ada apa? Banjir yang mengelilingi Malopati bergolak, Niratu. Banjir bergolak? Iya. Buruan kecut. Lang Mas, ada apa? Ada apa, Lang Mas? Banjir menyusup, Bopo. Banjir menyusup. Anakku, banjir menyusup. Mari kita lihat. Iya. Lihat ini, Niratu. Bangga Gendrawani, karena kamu telah benar-benar mengalahkan Sengkang Paplang. Kutuk sihir banjirnya telah tercabut dengan sendirinya. Iya, Bopo. Mari kita masuk, Bopo. Berikanlah hormat kami, oh Ratu Gendrawani, Ratu Malopati. Terima kasih. Maaf nih Ratu. Ada apa, Lang Mas? Apa ada sesuatu yang penting yang harus kamu sampaikan? Saya khawatir kalau tiba-tiba para pendekar Malwapati menyerang kemari. Kalau mereka para pendekarnya Prabu Angling Dharma, mereka harus kita bantai sebelum mereka menyerang kita. Maaf, Niratu. Kalau Niratu sekarang sudah resmi menjadi ratu, Niratu harus punya seorang pati atau senopati. Pati atau senopati? Iya. Oh, ya, betul. Itu artinya Niratu harus mengangkat pati dan beberapa senopati. Untuk mengangkat senopati, mungkin tidak sulit bagi saya. Dengan hormat, bisa saya angkat Ni Dewi Kenanga, Dewi Kantil, Dewi Cempaka, atau 2 senopati dari Meranggas. Tapi Sang Prabu, kalau saya menunjuk Sang Prabu, pasti tidak mungkin. Karena mana ada seorang raja menjadi patih di negeri lain. Atau kalau saya menunjuk Paman Segawan Lanang, maka penghormatan saya kepada Paman Segawan Lanang sebagai sesepuh akan luruh. Pertanyaannya, pantaskah Paman menjadi bawahan saya? Niratu,
Yang Ni Ratu perlukan sebenarnya seorang pendamping. Seorang raja yang akan mendampingi serta penasehat dan untuk bertukar pikiran. Mohon maaf Sang Prabu. Pendamping atau raja yang Sang Prabu maksud, apakah Sang Prabu sendiri? Tidak, tapi bukan begitu. Tapi maaf Sang Prabu. Saya hanya merasa menjadi ratu kalau saya tetap sendiri, tidak didampingi siapapun. Mohon maaf sekali lagi. Bolehkah saya berbicara empat mata dengan Bopo saya? Baiklah, silakan. Mari Bopo. Sekawan Lanang. Iya, Sang Prabu. Aku juga ingin bicara empat mata denganmu. Iya. Bopo. Aku terpukul sekali, Sekawan Lanang. Aku malu. Tak kusangka Gendrawani akan bicara seperti itu di depan umum. Benar-benar tidak punya perasaan. Saya kan sudah bilang, Ratu Gendrawani itu mencintai dirinya sendiri. Lebih dari apapun juga. Tapi apa yang ia lakukan dengan Sengkang Baplang? Gendrawani mau kawin dengannya. Mau tidur dengannya. Semua itu ia lakukan. Karena hanya dengan cara itulah ia bisa kalahkan Sengkang Baplang, Sang Prabu. Tapi Romo, apakah kita harus terus seperti ini, Romo? Dihina dan dikecilkan oleh Ratu Gendrawani. Iya, Romo. Kami tidak terima Romo diperlakukan seperti itu. Dibuat malu di depan umum. Kita harus mengadakan perhitungan, Romo. Tenang dulu. Kalian jangan terlalu menggebu seperti itu. Tapi kami tidak terima Romo dipermalukan seperti ini. Kami akan keluar dari persekutuan kalau Romo tetap tidak dapat tempat yang terhormat. Iya, Romo. Itu sudah menjadi kesepakatan kami. Cempaka. Kenapa? Kantil. Sekolahnya. Betul, Bopo. Apa yang harus saya lakukan setelah saya benar-benar menjadi ratu? Saya harus memilih pati dan senopati seperti yang disarankan oleh Paman Segawan Lanang. Ya, itu betul. Ditambah beberapa pembantu untuk melaksanakan segala kebijaksanaan yang harus dijalankan. Tetapi, untuk apa semua itu buru-buru dibentuk? Kalau kita belum tahu persis pribadi dari orang-orang yang akan menduduki jabatan itu. Saran Bopo? Pelajari dulu orang-orang yang ada di sekitarmu. Setelah kamu kenal betul sifat-sifat mereka, kesetiaan mereka, barulah kamu tentukan siapa-siapa yang pantas untuk menjadi pembantumu. Kalau kamu salah pilih, maka bencana akibatnya. Bopo, Kekuatanmu sendiri dan keyakinanmu pada ratu gelap-gelapnya kegelapan adalah kekuatan yang tidak ada taranya. Bopo yakin, dengan kekuatan ari-arimu itu, kamu akan menjadi pemenang. Kamu akan menjadi ratu seperti yang kamu inginkan. ya.
Terima kasih, Bopo. Restu Bopo yang akan mengantar saya pada puncak kejayaan saya. Terima kasih, Bopo. Terima kasih. Mau apa kalian? Jangan banyak bicara. Serahkan kudamu. Jangan coba-coba melawan. Oh, betapa mudahnya kalian mencari harta kekayaan. Ya, hajar! Ilmu yang kau miliki bukanlah ilmu yang sempurna, melainkan ilmu yang akan membawa malapetaka. Kurang ajar! Makhluk setan! Setan yang kesetanan! Itu Malapati. Kita perlu lebih dekat. Tidak. Lalu bagaimana kita bisa lihat suasana yang ada di dalamnya? Ya, tentu saja dengan cermin sihir saya, ya. Sengkang Baplang, sudah kita usir. Tapi itu bukan berarti kita tidak punya musuh. Musuh utama kita masih hidup, Angling Dharma. Dia merupakan ancaman yang harus kita musnahkan. Benar, Ratu. Kalian harus tetap siaga dan waspada. Baik, Ratu. Perlu kalian ketahui, walaupun secara kasat mata sekutu kita, Prabu Baka, Segawan Lanang, dan ketiga putrinya, Dewi Kenanga, Kantil, dan Cempaka, menyatakan kesetiaannya pada ratumu ini, jangan terlalu kalian percaya. Dan kalau ada apa-apa yang mencurigakan dengan mereka, cepat bertindak, atau setidaknya cepat beritahu saya. Mengerti? Mengerti, Ratu. Kelihatannya Malwapati benar-benar dikuasai oleh Gendrawani. Ya. Dan Ratu Gendrawani punya Prabu Baka, Segawan Lanang, dan ketiga putrinya sebagai sekutunya. Ya, benar. Tapi tidak perlu khawatir. Kelihatannya persekutuan mereka tidak kuat. Ya, benar. Saya melihat itu. Ini salah satu kelemahan yang akan bisa kita manfaatkan untuk memecah belah mereka. Dan dengan mudah kita bisa masuk, ya. Iya. Tuan Singammaruta, berarti Tuan punya rencana sendiri untuk masuk tanpa menunggu perintah Sang Prabu Raja Samuka? Tidak, Tuan Bahadur. Saya belum berpikir begitu.
Kalau begitu, mari kita kembali ke pusar angin. Kita laporkan penemuan kita ini kepada Sang Prabu, Iya, begitu lebih baik. Mari. Calo, Bagus. Bagus. Saya setuju dengan usul Tuan Singamaruta. Pecah dulu mereka. Baru kita masuk dan menghancurkannya. Yang mulia, saya akan berada paling depan kalau siasat itu yang dipraktekkan. Ya, saya akan sangat-sangat mendukung, Tentu saja, Tuan Bahadur. Nanti dulu. Mohon dengar dan simak pendapat saya. Silakan, Putra Mahkota. Ya. Bicaralah Raja Saputra. Menurut saya, musuh utama kita adalah Prabu Angling Dharma, lambang dari kekuatan putih. Iya. Kalau kita bisa mengalahkan Prabu Angling Dharma, maka berarti hancur sudahlah kekuatan putih. Dan yang berjaya kemudian adalah kekuatan hitam. Dan kitalah kekuatan hitam itu. Teruskan. Romo Dewaji Sang Raja Samuka adalah raja dari kekuatan hitam. Dan pusar angin adalah pusat kekuatan dan kekuatan golongan hitam. Jadi untuk apa kita serang atau kita kuasai Malwapati? Kalau lambang kekuatan putihnya sendiri masih hidup. Jadi menurutmu, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Romo Dewaji, yang harus kita lakukan sekarang adalah mencari Prabu Angling Dharma sampai ketemu. Iya. Membunuhnya dan memberi bukti pada dunia bahwa Angling Dharma, simbol dari kekuatan putih, sudah tidak ada. Sudah dihancurkan oleh kekuatan hitam. Kalau kita mampu membunuh Angling Dharma, maka Ratu Gendrawani dan sekutunya, serta raja dan ratu yang lain akan menyerah tanpa syarat. Siapapun yang mampu membunuh Angling Dharma, dengan sendirinya akan diakui sebagai raja paling kuat. Raja yang paling pantas untuk disembah dan dihormati oleh para raja yang ada. Putra Mahkota, tetapi menduduki Malwapati adalah suatu usaha yang tepat untuk memancing Angling Dharma. Ya. Memenggal kepala Angling Dharma dan memancangkannya di Malwapati akan lebih mengundang decak daripada menduduki Malwapati. Bukan hanya sekadar mengalahkan Gendrawani Tuan Singamaruta. Ya, saya setuju. Lebih baik kita mencari Prabu Angling Dharma. Kalau kita berhasil mengalahkannya, maka dunia hitam akan bersorak girang. Dan golongan putih akan sadar bahwa yang hitam lebih kuat dari yang putih. Kalau begitu, Pati Membakala dan Raja Saputra yang menjalankan tugas itu. Kami junjung tinggi perintah Paduka yang mulia. Saya akan laksanakan tugas sepenuh hati, Romo Dewaji. Sini. Kerjakan. Baik, Romo Dewaji. Tuan Singamaruta, sepertinya kedudukan kita tergeser, Tuan. Kali ini iya. Tapi jangan khawatir. Kita masih punya peluang. Kelihatannya ada sesuatu yang akan terjadi, Sang Prabu. Apa itu, Sang Resi?
izinkan saya untuk menancapkan kepala ini di halaman Malwapati. Ada keinginanmu yang lain? Hanya itu, Romo Dewaji. Bagus. Kalau begitu, laksanakan. Saya berangkat, Romo Dewaji. Bungkus. Tuan Singamaruta, Tuan Bahadur. Iya. Sejak tadi saya perhatikan kalian diam saja. Ada apa? Tentu saja kami diam. Untuk apa kami bicara? Kalau kenyataannya, kami tidak diajak bicara. Ya, padahal kami tahu ada sesuatu yang aneh dalam kemenangan Putra Mahkota. Aneh? Ya. Apanya yang aneh? Tidak salah lagi. Itu para pendekar Malwapati. Kita semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi, haruskah kita bertindak sendiri tanpa menunggu Gusti Patih Batik Mantrim? Kenapa harus menunggu kalau kenyataannya Malwapati sudah dikuasai musuh? Ya, kita harus segera menyerang sebelum musuh benar-benar kuat. Saya setuju. Kita harus segera menyerang. Iya, buat apa kita di sini kalau tidak melakukan apa-apa? Iya, tunggu apa lagi? Aku tahu. Tapi, kita semua ini berada di bawah komando Gusti Patih Batik Mantrim. Nah, saya kira wajar kalau segala sesuatu yang akan kita lakukan harus seizin atau sepengetahuan Gusti Patih. Tapi ini perang, Dewa. Dan Malwapati jatuh. Tugas kita untuk merebut kembali Malwapati dari tangan musuh. Ya, kita tidak bisa menunggu. Ya, musuh akan lebih siap kalau kita menunda waktu lagi. Betul. Suliwa, izinkan kami masuk ke Malwapati. Biarkan kami yang melaksanakan perebutan kembali Malwapati. Liwa, jangan halangi niat baik kami. Betul. Iya, Liwa. Apa salahnya kami berperang sambil menunggu Gusti Patih? Iya, kalian benar. Tapi izinkan aku untuk menghajar mata-mata yang telah menguping pembicaraan kita ini. Elang itu mata-mata. Dia suruhan Gendrawani. Nah, tunggu apa lagi? Kalau Gendrawani sudah bergerak lebih jauh, kenapa kita tidak segera bertindak? Baik. Kalau begitu, lakukan penyerangan. Saya akan mencoba menghubungi Gusti Patih Batik Mantrim. Baiklah. Ayo, kita berangkat. Ayo. Ayo.